Jika saya mengumpulkan harta tanpa saya menjadi kaya secara rohani, maka saya cenderung hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Karena ukuran hidup saya hanya uang, ukuran hidup saya hanya harta. Kalau saya lebih kaya dari orang, maka saya akan sombong. Kalau orang mendapat makannya dari meja makan saya, maka saya jadi sombong, saya memandang rendah orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau saya lihat orang lain lebih kaya dari saya, kalau perlu saya menjadi penjila. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau bilang, itu bodoh. Yusuf, seorang yang bekerja sebaik-baiknya, berusaha apapun yang terbaik yang dia bisa buat, dia buat. Balasan dari segala perbuatan baik yang dibuat oleh Yusuf, dia dibuang ke dalam penjara. Tapi pertanyaan saya, apakah Yusuf akhirnya hidup menderita? Tidak. Tuhan yang tahu segala sesuatu adalah Tuhan yang mengangkat dan membela dia. Yang setuju katakan amin. Kita hidup bukan karena pemeliharaan manusia. Kalau kita bisa menolong orang, jangan mandang rendah orang, tapi belajar menyadari Tuhan, hidup ini bukan soal uang yang saya punya, bukan soal harta yang dia miliki, tapi hidup ini bagaimana saya jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, oh Tuhan Allah yang baik, kenapa perlu ada pemisahan? Yang pertama, karena dari ide dasarnya, firman Tuhan sudah menyatakan gelap dan terang tidak dapat bersatu. Allah harus mengadakan pemisahan. Ada sorga buat mereka yang bertahan dan setia, dan ada neraka buat mereka yang bodoh dan dipermainkan. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Selanjutnya, mengapa perlu ada pemisahan? Karena ketidakbenaran tidak memiliki tempat dalam apa? Kemuliaan. Tuhan mencari generasi yang kata Alkitab apa? Tanpa cacat dan... Makanya Alkitab bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Makanya Alkitab berkata, kalau roh Tuhan bicara, jangan keraskan Tuhan mau membenarkan. Makanya salah satu proses keselamatan adalah setelah Tuhan pilih kita, maka kita dibenarkan. Dan Alkitab bilang, barang siapa yang dibenarkan, dia juga akan dimuliakan. Karena ketidakbenaran tidak punya tempat dalam... Tanpa jiwa besar, seseorang tidak akan pernah dapat menjadi orang besar. Saya nggak perlu tahu sudah cinta Yesus atau tidak. Saya tidak perlu tahu karunia sudah sebesar apapun. Tetapi kalau kita tidak berjiwa besar, kita tidak pernah dapat menjadi orang besar. Seorang yang berjiwa besar nggak punya karunia untuk ngejatuhin orang. Orang kalau jiwanya sempit, senangnya ngejatuhin orang, senangnya ngejelekin orang, senangnya menghina orang, senangnya merendahkan orang. Tapi orang yang berjiwa besar, dia selalu ingin mengangkat orang, ingin memberkati orang, membawa damai sejahtera, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan dahsyat. Saya nggak mau tahu sudah pintar atau enggak. Alkitab bahkan bilang Tuhan akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Orang bodoh yang berjiwa besar hidupnya lebih berharga daripada orang pintar yang berjiwa kerdil dan ribet, saudara. Makanya Alkitab berkata, lapangkanlah kemah tempat kediamanmu. Waktu kapasitas saudara luaskan, ketika jiwa saudara besarkan, maka engkau akan menerima lebih dahsyat lagi dari itu. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya, dan saya percaya inilah akhir zaman. Ini saat di mana tekanan begitu kuat, dan Tuhan sedang melengkapi gerejanya dengan kuasa kemuliaan Tuhan, dengan pengurapannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan, pengurapan kuasa Roh Kudus 2000 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya dibanding pencurahan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Allah sedang mau melakukan perkara-perkara yang tidak pernah bisa dipikirkan sebelumnya. Karena tekanan yang gereja Tuhan sedang alami, ancaman-ancaman yang sedang terjadi begitu berat, begitu menyakitkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah sedang mencurahkan kuasa Roh Kudusnya sehingga gereja Tuhan bisa bangkit. Orang percaya bisa tegak berdiri dan berkata, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kuasa Roh Kudus menyertai aku. Aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena kemuliaan Tuhan di dalam